Om Swastiastu. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, kita akan berjumpa kembali tentunya membahas tentang konsep mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tentunya ini diperuntukkan bagi pendidikan guru sekolah dasar. Bagaimana mata kuliah Bahasa Indonesia ini muncul di tingkat pendidikan sekolah dasar. Nah, di kali ini saya akan berbagi screen. Ini adalah pertemuan pertama terkait materi. Ya, sebelum kita menapak lebih jauh, nanti kita akan membahas secara lebih detail terkait bagaimana struktur kebahasaan yang harus dipelajari dalam konsep mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk sekolah dasar, yaitu dari hierarkinya ya atau tingkatannya yang saya bicarakan adalah fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, kemudian nanti juga kita akan berbicara mengenai sastra anak. Nah, sebelum menapak lebih lanjut mengenai teori-teori tersebut, saya akan sampaikan terlebih dahulu mengenai bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia yang harusnya dibuat sekreatif mungkin, seinovatif mungkin untuk diterjemahkan ke dalam pembelajaran SD. Nah, kita akan mengenal bagaimana pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Oke. Yang pertama itu kita berbicara terkait hakikat pembelajaran bahasa Indonesia, ya. Mengapa pembelajaran bahasa Indonesia ini penting untuk anak SD? Ya, satu kalimat ya, ini sangat penting untuk SD sampai tingkat perguruan tinggi. Kenapa bahasa Indonesia itu wajib? Ya, karena itu adalah dalam segi komunikasi ya, apalagi bahasa Indonesia adalah bahasa resmi persatuan, bahasa pengantar pendidikan, jadi sudah sepatutnya dari tingkat SD itu sudah dibenahi bagaimana dia cara mengucapkan kata, mengucapkan kalimat, mengucapkan bunyi, seperti itu. Nah, pengajaran bahasa berkaitan dengan pengajaran keterampilan berbahasa, ya. Jadi kalau misalnya kita melangkah ke bayi misalnya, kalau bayi mengalami keterlambatan berbicara, itu kan ada sesuatu yang harus kita curigai sebagai sesuatu yang negatif seperti itu. Jadi kalau di usia sekolah dasar, pembelajaran bahasa ini, bagaimana dia berkomunikasi, itu akan menunjukkan tumbuh kembang yang baik. Jadi kalau usia 6 misalnya, usia 6, 7, 8 seharusnya sudah mencapai kognitif yang mana untuk perkembangan bahasa. Dari segi bahasa atau dari segi keterampilan berkomunikasinya kita bisa melihat oh apakah anak ini tumbuh dengan baik atau tidak. Nah, keterampilan berbahasa khususnya di bahasa Indonesia itu ada beberapa ya, kurang lebih 4, yaitu ada keterampilan membaca, keterampilan menyimak, keterampilan menulis, dan keterampilan berbicara tentunya. Nah, 4 keterampilan ini saling terkait ya. Yang pertama, bagaimana seseorang bisa menyimak terlebih dahulu ya. Setelah menyimak, ia baru bisa belajar berbicara, kemudian membaca, yang akan dilanjutkan dengan keterampilan menulis ya. Kalau sekarang kita kan lebih banyak mendengar orang yang terampil berbicara gitu ya, banyak bicara tetapi sangat minim kualitas menyimaknya gitu ya. Jadi di sini harus seimbang. Kemampuan menyimak, kemampuan berbicara, kemampuan membaca, dan kemampuan menulis itu harus seimbang sehingga bisa membuat seseorang menjadi terampil berbahasa secara maksimal. Demikian. Kalau misalnya menyimaknya saja bagus, tetapi berbicaranya tidak mau gitu ya, tidak mau berbicara, ya nah, itu juga tidak baik ya. Kalau sekarang orang-orang pandai menulis gitu, misalnya menuliskan sesuatu atau apa, tetapi dia tidak pernah membaca. Nah, tulisan itu kan kosong. Sama dengan yang tadi saya sampaikan bahwa orang banyak sekarang berbicara gitu, tidak semua orang bisa berbicara, tetapi menyimak atau mendengar itu sangat sedikit yang bisa dipahami. Jadi kan literasinya kurang ya. Kalau misalnya ada orang yang menyimak saja tetapi tidak pernah berbicara, nah itu juga tidak baik. Jadi keterampilan membaca, menulis, menyimak, dan berbicara itu sangat-sangat penting ke semua hakikat keterampilan berbahasa tersebut. Nah, di sini ada pendekatan pengajaran bahasa. Pendekatan dalam pengajaran bahasa mengacu kepada teori-teori tentang hakikat bahasa yang berfungsi sebagai landasan atau prinsip pengajaran bahasa. Nah, jadi adik-adik mahasiswa nanti bisa menggunakan metode inquiry ya, jadi cari sendiri bagaimana pendekatan dalam pengajaran bahasa. Nah, teori ini mengacu pada unsur-unsur kebahasaan yang seperti tadi saya bilang, unsur kebahasaan itu secara hierarki, itu ada fonetik ya, ada fonologi, morfologi. Fonologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi, morfologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kata, kemudian ada sintaksis ya, mempelajari tentang kalimat, kemudian ada wacana atau teks yang mempelajari tentang teks, seperti itu, paragraf, wacana, kemudian ada hakikat sastra juga, karena pengajaran bahasa itu selalu bergandengan dengan pengajaran sastra.
Ada pendekatan-pendekatan pengajaran bahasa misalnya yaitu struktural ya, ada juga yang aplikatif seperti itu. Kalau struktural itu kan ya tadi berbicara mengenai fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik atau wacana demikian. Yang selanjutnya, kita tadi sudah belajar mengenai pendekatan. Nah, ada strategi pengajaran bahasa Indonesia. Nah, kalau strategi pengajaran itu mengacu kepada tindakan pengajar dalam merencanakan pengajaran bahasa Indonesia. Nah, bahasa tentunya ya. Nah, ini kalau kita bisa kaitkan dengan rumpun ilmu bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Bali. Nah, ini bisa dijadikan satu strategi pengajaran. Nanti misalnya strategi Anda apa? Misalnya strateginya itu dengan mengajak si komunikan atau peserta didik itu secara langsung berbahasa. Jadi misalnya kita melihat nanti misalnya Anda sebagai guru SD, misalnya kita melihat apel, jadi anak itu diminta untuk mendeskripsikan apel tersebut, jadi berlatih komunikasi, misalnya atau menuliskan. Nah itu juga bisa strategi guru kan macam-macam, ada yang melalui permainan, misalnya sambung kata. Nah itu kan kreatif sekali ya, misalnya ada satu kata cinta gitu, jadi muridnya yang 41 itu diminta untuk merangkai menjadi sebuah wacana atau menjadi sebuah teks, itu juga bagus ya. Nah, dalam pengertian lain, strategi ini adalah pola keterampilan pengajaran yang dipilih pengajar untuk melaksanakan program pembelajaran berbahasa Indonesia. Nah, ini juga tidak semerta-merta ya, misalnya satu guru, misalnya namanya guru bahasa Indonesia adalah A, itu mengajar di kelas B seperti itu. Nah, mengajar di kelas C, D. Nah, itu mungkin saja berbeda ya strategi yang dipilih guru karena bergantung sekali kepada bagaimana vibrasi di kelas, kemudian bagaimana peserta didik ya, latar belakang peserta didik yang diajar, kemudian juga dalam keterampilan misalnya atau latar belakang kebahasaannya, misalnya banyak yang dari daerah gitu ya. Jadi guru harus melihat situasi kelas tersebut. Nah, bagaimana yang diajarnya? Nah, apakah strategi ini mampu? Kalau misalnya 3 kelas dengan vibrasi yang berbeda-beda itu mampu dilaksanakan dalam satu strategi, ya itu alangkah baiknya. Tetapi kita harus sebagai seorang guru kita harus bisa menempatkan posisi dalam posisi peserta didik. Jadi harus sesuai dengan bagaimana situasi dan kondisi di kelas tersebut. Ya, misalnya strategi pengajaran bahasa Indonesia di kelas awal SD, kelas awal itu 1, 2, 3 ya. Kemudian keterampilan menyimak misalnya bisa disampaikan dengan strategi dikte kalau dulu ya. Dikte misalnya mengucapkan kalimat. Ibu melukis sebuah pemandangan. Nah, jadi si anak yang menuliskan apakah kemampuan menyimaknya itu bagus. Nah, kalau itu kan sudah usang sekali ya dikte itu. Jadi kalau sekarang bisa saja dengan permainan yang tebak kata gitu. Kita bisa lihat di TikTok gitu ya. Jadi ini juga bisa mengkaitkan pendidikan karakter gitu ya. Satu guru itu satu peserta didik itu sebagai penginforman gitu. Jadi satu informasi itu disampaikan ke satu peserta didik. Nah, peserta didik yang lain ini adalah bertugas menyampaikan ke peserta didik yang lain. Tapi dalam situasi yang tidak diketahui, artinya bisik-bisik. Nah, apakah di tempat terakhir itu informasi yang awalnya itu nyampe atau tidak, atau bisa berubah-berubah. Nah, itu juga kan sebuah pengajaran atau strategi komunikasi bahasa yang bisa menyelipkan nilai-nilai karakter juga. Nah, itu bagaimana guru membuat strategi-strategi yang unik, yang kekinian itu wajib untuk dimiliki oleh seorang guru, apalagi di kelas SD gitu ya. Jadi tantangannya itu lebih banyak gitu kalau di kelas awal. Nah, tadi sudah kita berbicara mengenai strategi. Nah, kemudian secara hierarkinya ada metode pengajaran bahasa. Nah, metode dalam pengajaran bahasa berarti perencanaan secara menyeluruh untuk menyajikan pelajaran bahasa secara sistematis. Metode ini masih bersifat prosedur ya. Artinya penerapan suatu metode dalam mengajar bahasa mestilah dilakukan dalam tahap yang sistematis dan teratur gitu ya. Nanti dirumuskan dalam RPP gitu ya. Menyusun rencana itu sesuai dengan format, misalnya ada bahan, ada materi, kemudian alokasi waktunya apa, gitu. Nanti diterjemahkan semuanya dalam rencana pembelajaran, ya. Kalau di dosen itu namanya
SAP dan RPS gitu. Kalau di keguruan itu silabus dan RPP ya. RPP-nya sekarang kan berlaku sangat tidak administratif lagi, tetapi hanya satu lembar itu bisa menerjemahkan semua bagaimana cara pengajaran, penyajian materi, kemudian evaluasinya berupa apa, tes atau praktik atau project seperti itu ya. Jadi dalam proses pembelajaran itu si peserta didik sudah punya rencana dan peserta didik dan pendidik sudah punya rencana apa yang akan dilakukan selama satu semester misalnya atau selama satu minggu bisa melihat ya. Dan ini kembali lagi bahwa si pendidik itu harus melihat vibrasi di kelas tersebut. Jadi tidak serta-merta di kelas A strateginya ini bisa dilakukan di strategi atau di kelas yang lain seperti itu. Kemudian setelah metode kita melangkah ke teknik pengajaran bahasa ya. Nah, ini tekniknya ini lebih ke aplikatif ya. Jadi tadi sudah metodenya misalnya metode inquiry atau metode mencari sendiri gitu. Tekniknya bagaimana? Misalnya tekniknya adalah dengan mengajarkan anak untuk menyambung kata gitu ya. Tekniknya jadi lebih ke aplikatif ya. Teknik pengajaran bahasa mengacu pada implementasi perencanaan pengajaran di depan kelas. Misalnya tekniknya yaitu penugasan, tanya jawab, ceramah dan lain sebagainya. Kalau misalnya di media Zoom itu sangat terbatas kita melakukan permainan-permainan. Nah, tapi banyak di quizzes misalnya kalau Anda guru SD harus pandai ya sekarang mencari literatur terkait kuis-kuis secara online. Salah satunya yaitu saya sering menggunakan Quizizz ya. Nah, nanti mungkin kita di pertemuan selanjutnya kita akan membahas teknik-teknik yang bisa kita gunakan kalau misalnya pembelajaran daring agar si siswa itu menjadi terbuka wawasannya, mempelajari bahasa misalnya kata baku dan tidak baku itu seru ya kalau kita pakai game di Quizizz. Nah, jadi coba Anda sekarang cari-cari gitu ya formula apa yang tepat gitu karena nanti ini berhubungan juga dengan materi presentasi yang akan Anda presentasikan ya. Jadi salah satunya adalah Quizizz, itu Mentimeter juga Anda boleh pakai ya. Coba searching, saya ingin tahu bagaimana teknik Anda mengajar nanti dengan menggunakan Quizizz, Mentimeter dan lain sebagainya. Nah, itu banyak sekali ya, silakan bisa searching dan kekinian sekali untuk pengajaran bahasa apalagi anak-anak sekarang. Jadi kita bawa ke game itu sudah sangat-sangat bagus kalau kita menggunakan game untuk mendukung pembelajaran atau evaluasi. Jadi sekarang guru, peserta didik, dan pendidik itu bisa bermain, berimajinasi, kemudian juga menuangkan imajinasinya dengan fasilitas yang telah didukung oleh teknologi informasi. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Kita bertemu di materi secara hierarki ya, materi pengajaran bahasa yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, wacana atau teks, dan hakikat sastra. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk materi presentasinya silahkan dihimpun mulai dari sekarang dan nanti satu persatu kelompok itu akan mempresentasikan sesuai dengan materi yang sudah saya berikan ya. Selamat menghimpun materi, selamat menganalisis, dan semoga materi yang saya sampaikan ini dapat memberikan Anda secercah wawasan, menambah pengetahuan Anda, dan memperbaiki pendekatan, strategi, metode, dan teknik pengajaran dalam mengajarkan bahasa Indonesia di tingkat sekolah dasar, baik di tingkat sekolah dasar awal maupun tingkat yang lebih yaitu 4, 5, 6. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.